Halo semuanya, kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama aku Jojo di sini, dan kali ini kita punya kesempatan untuk mencoba mouse dari Sadesk yang mana ini mempunyai fitur yang sangat unik, mana fitur ini dapat menyelesaikan masalah dalam mouse, masalah utama dalam mouse, terutama mouse affordable ya, yang mana kalau sering dipakai itu nanti switch-nya itu bisa double klik. Nah, ini mouse yang satu ini bisa menyelesaikan masalah tersebut karena fiturnya tersebut. Jadi tunggu apa lagi, langsung tonton video ini sampai selesai untuk melihat kira-kira mouse seperti apa. Check it out. Ini dia, ini adalah Sadesk Raiden, mouse dari Sadesk yang sudah memiliki fitur wireless dan juga mempunyai fitur menarik yaitu movable. Jadi mouse ini sangat movable, yaitu bagian backshell-nya bisa dilepas, bagian button cover-nya bisa dilepas, bahkan sampai switch-nya bisa dilepas. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita unboxing aja Sadesk yang satu ini. Untuk box-nya bisa dibilang ini sangat bagus ya, untuk mouse seharga 300 ribuan. Ini mouse-nya, box-nya sudah cukup rapih, bagus. Karena masih ada mouse yang lebih mahal daripada ini dan box-nya pun biasa aja. Langsung kita unboxing aja. Kayak unboxing HP ya guys. Yeps, oke, langsung. Di sini ada mouse-nya. Oh, miring. Ada shape-nya, di sini shape-nya miring guys. Di sini ada mouse-nya yang kita dapat ini berwarnakan putih. Berwarna putih. Lalu di sini yang terpasang ini adalah backshell yang honeycomb, yang bolong-bolong. Mari kita lihat dulu. Di sini terdapat switch cadangan, ya ini switch cadangan Kyle GM 4.0. Lalu di sini ada kabel USB Type-C to USB-A yang sudah braided flexible kabel. Lalu di sini kita diberikan backshell tambahan yang berwarnakan putih polos. Dan juga terakhir ada buku panduan pemakaian. Oke, seperti yang tadi sudah kita lihat ya di unboxingnya, ini kita diberikan switch tambahan alias switch cadangan oleh Sadesk. Nah, kira-kira kok bisa sih kita dikasih switch cadangan, padahal kalau kita mau masang switch kan biasanya harus bongkar mouse-nya dulu, harus soldering dan lain-lain, itu kan susah ya. Nah, kok kita bisa di sini dikasihkan switch tambahan, udah kayak keyboard aja gitu kan. Nah, ngomongin switch tambahan tadi, aku bakal ngulik di bagian fiturnya dulu nih. Fitur dan spesifikasi dari Sadesk Raiden sendiri ini untuk konektivitasnya sudah menggunakan 2,4 GHz wireless dan juga wired. Jadi di sini multi connection. Lalu sensor yang digunakan menggunakan sensor PMW 3325 dari PixArt. Lalu switch yang terpasang di mouse ini menggunakan Kyle GM 8.0 Black. Lalu untuk DPI-nya bisa up to 10.000 dpi, dan untuk IPS rate-nya ada di 100 IPS. Lalu untuk baterainya sendiri 580 mAh lithium, jarak wireless-nya bisa sampai 10 meter, lalu untuk berat ada di kisaran 86 gram saja. Untuk materialnya full menggunakan ABS plastik seperti itu. Nah, kita di sini ada fitur yang sangat menarik, yaitu backshell-nya ini bisa di removable, demikian juga di bagian button shell-nya itu juga bisa di removable. Nah, kira-kira ini penampakan kalau mouse Raiden S33 ini dibuka semua backshell-nya. Jadi di sini ada backshell, bagian button ini juga bisa dilepas, lalu ini cover backshell-nya yang bisa diganti dari honeycomb ataupun menggunakan cover yang polosnya ini. Jadi memang di sini Raiden memberikan solusi terutama untuk kalian yang suka memovable mouse kalian ini dapat menggunakan Raiden ini karena bagian backshell-nya ini bisa dilepas semua. Lalu untuk switch-nya, terutama di bagian switch-nya ini juga bisa dibongkar pasang, dan bahkan bongkar pasangnya ini sangatlah mudah guys. Jadi ini tinggal ditarik aja nih ke atas, habis itu switch-nya langsung lepas seperti itu. Dan untuk switch yang dipakai
Ini adalah KLGM 8.0 yang sudah disertifikasi 80 juta klik million times, jadi sudah bisa kalian pakai selama mungkin. Dan bahkan untuk KLGM 4.0 cadangan yang diberikan ini juga sudah 60 juta klik saja. Jadi menurutku di sini untuk lifetime dari mouse ini sudah sangat lama, bahkan dijamin lama oleh sadesnya langsung. Namun kalau memang untuk lifetime ini kan juga berdasarkan penggunaan kalian. Kalau memang kalian ini pengguna berat, misal setiap hari bermain game FPS, first person shooter, itu menurutku pasti juga akan lebih cepat dari klaimnya oleh Switch ini. Jadi bisa jadi lebih kurang dari 80 juta kali klik. Namun itu sudah bukan masalah karena di sini Switch-nya bisa dibongkar pasang dengan sangat mudah. Kalau Switch-nya ini sudah mengalami kerusakan alias double click, itu kalian tinggal ganti switch saja dan caranya pun sangatlah mudah. Jadi ini merupakan fitur utama dari Sades Raiden yang mana di pesaing-pesaingnya ini masih belum ada ya, terutama di kisaran harga yang sama. Nah, untuk harganya sendiri di sini Sades Raiden ini dijual dengan harga 360 ribuan saja. Dan dengan harga 300 ribuan memang Sades Raiden ini memberikan fitur yang sangat menarik. Dan ini memang bisa dibilang satu-satunya di harga 300.000. Karena dari kemarin mouse-mouse yang aku pegang di harga 300.000 itu tidak ada yang memiliki fitur hot swappable switch seperti ini. Nah, untuk penampakan mouse-nya sendiri, di sini layout-nya ini menggunakan layout yang tidak simetris ya guys. Jadi di bagian kanan dan di bagian kirinya ini berbeda. Jadi bukan yang ambidextrous, yang mana di bagian untuk tombol-tombolnya di sini memang masih standar saja seperti mouse-mouse gaming yang lain. Di sini ada tombol utama, klik kanan dan klik kiri, lalu di sini di bagian tengah ada pengaturan DPI, lalu di bagian kiri, di bagian jempol kita menumpu ini ada 2 tombol tambahan yang bisa diatur sedemikian rupa untuk macro buttons. Dan untuk aksen-aksen lainnya ini ada di bagian samping kiri, lalu ke belakang mengelilingi bagian belakang mouse ini, yaitu diberikan akrilik putih transparan yang mana ini akan menyala RGB saat dinyalakan. Nah, jadi tunggu apa lagi? Menurutku aku akan langsung coba mouse ini bermain game favoritku, of course, yaitu bermain game Genshin Impact dan juga Counter Strike seperti itu. Oke, setelah aku nyobain Sades Raiden ini ya, menurutku memang secara pengalaman penggunaan standar, nothing wow dari sensornya, terutama emang 3325 itu kan emang bisa dibilang masih sensor entry level ya, karena memang untuk sensor gaming biasanya emang yang udah bagus di mid end itu ada di 3395 ataupun yang ada di atasnya. Namun untuk pengalaman sensornya sendiri menurutku sensornya sangat basic, pengalamannya bisa dibilang sangatlah nyaman. Lalu dari beratnya sendiri yang 86 gram itu menurutku ada di tengah-tengah aja, jadi yang tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Lalu memang di sini poin positif dari mouse ini adalah movable-nya atau mungkin hot swappable switch-nya ini memang bisa menjamin penggunaan mouse ini lebih lama daripada mouse-mouse yang lainnya karena memang spare part-nya bisa diubah-ubah. Untuk pengalaman slidingnya dari kualitas mousepad-nya yang sudah menggunakan PTFE menurutku itu pun standar, mirip dengan mousepad PTFE yang lain. Pengalaman penggunaannya pun sangat mirip. Memang di sini poin yang sangat ditonjolkan adalah customizable-nya dari switch-nya, lalu dari backshell-nya itu semua bisa dilepas dan bisa dirubah. Bahkan kalau kalian niat mungkin bisa diganti dengan backshell yang lebih ringan ataupun yang lebih keren seperti itu ya. Untuk pengalaman wirelessnya sendiri 2,4 GHz wireless sudah sangatlah bagus untuk penggunaan wireless, jadi selama penggunaanku tidak ada pengalaman responsitivitas yang buruk ataupun latency yang buruk sampai bisa dirasakan. Di sini menurutku minusnya untuk di device yang putih ini memang sangat mudah kotor. Finishingnya yang matte finish ini menurutku sangat mudah menempel di keringat ataupun daki kalian ya.
gitu. Jadi mungkin rajin-rajin dibersihkan saja. Itu menurutku juga salah satu minus dari mouse berwarna putih sih gitu. Lalu selain yang udah kotor tadi, aku menemukan beberapa flaws di build quality-nya. Ada beberapa bagian plastik yang menurutku finishingnya kurang rapi. Bisa jadi cuman di unitku, bisa jadi di semua unit. Namun flaws tadi itu tidak mudah untuk dilihat. Jadi kalau memang dilihat atau dicermati dengan baik, baru bisa ketahuan build quality-nya itu. Lalu untuk melepas pasang backshell-nya pun memang bisa dibilang tidak semudah yang lain, seperti yang pernah aku pegang itu di Ajas saat J199 ataupun di Fantech Aria ataupun juga di Pressplay Icarus V2. Itu pengalaman melepas pasang backshell-nya di bagian honeycomb itu lebih mudah dibandingkan yang ini. Jadi memang mungkin untuk build quality di sini sedikit ada minus di mouse yang satu ini. Namun kalau kalian tidak memikirkan minus-minus yang tadi dari build quality-nya, menurutku mouse ini sangatlah terbaik di pasarnya. Bahkan kalau disandingkan dengan mouse 300 ribuan yang lain, ini memberikan fitur-fitur yang sangat berguna. Itu jadi di sini lebih ke useful, fitur-fiturnya ini lebih kepake daripada yang lain. Nah, kira-kira itu saja. Jadi bagaimana menurut kalian sih Satis Raiden ini, apakah worth it di harga 360.000 dengan fiturnya yang menarik ini? Atau kira-kira mungkin ada mouse lain yang lebih baik, mungkin dari sisi sensornya yang lebih bagus dibandingkan Satis Raiden ini di harga yang sama? Gimana menurut kalian? Apakah ini akan menjadi mouse pilihan kalian? Dan apakah fitur hot swap ini bisa memberikan kalian pengalaman yang baru dalam penggunaan mouse kalian? Jadi tunggu apa lagi, kalau kalian punya pendapat, komentar masing-masing bisa dituliskan di kolom komentar, atau mungkin kalian yang sudah menggunakan Satis Raiden ini bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar untuk membantu teman-teman yang lain. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan like di video ini dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video review lainnya yang sangat menarik. And as always, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.